Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Sejak pertempuran legendaris di Skypiea, di mana petir bertarung melawan karet, sosok Enel menghilang dari peredaran dunia. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Seolah disapu keluar dari panggung cerita oleh kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Namun, di balik lenyapnya sang Dewa Langit, tersembunyi kisah yang jauh lebih dalam. Sebuah perjalanan yang membawa penguasa petir itu menembus batas langit dan meninggalkan bumi, menuju tempat yang tak pernah dibayangkan oleh kebanyakan manusia, bulan. Kekalahan di tangan Luffy bukanlah sekadar kekalahan fisik, itu adalah guncangan terhadap esensi diri seorang Enel. Seorang yang selama ini memandang dirinya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai entitas ilahi yang tak tersentuh. Segala yang ia miliki, kekuatan Goro-Goro no Mi yang sanggup memanggil badai petir, kecepatan gerak setara kilat, hingga penguasaan mantra atau Kenbun Shoku Haki yang dapat membaca pikiran lawan, telah membentuk ilusi mutlak bahwa ia adalah dewa. Namun, ketika tubuh karet seorang bajak laut muda mampu menahan setiap sambaran petirnya, segalanya runtuh. Namun Enel tidak mati. Ia bangkit, terbang menembus atmosfer, meninggalkan bumi menuju tempat yang ia sebut Fairyverse, tanah impian yang baginya adalah surga sejati. Perjalanan itu bukanlah pelarian, melainkan transformasi. Di permukaan bulan terhampar reruntuhan kota kuno, patung-patung retak yang menyimpan kisah bangsa langit, dan mesin-mesin misterius yang masih bergerak walau usia mereka telah melampaui peradaban manusia. Di sanalah Enel menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Bangsa Birka, Shandia, dan Skypiea semua memiliki jejak sejarah yang bermuara pada asal-usul yang sama, langit. Di bulan, bukti-bukti itu terbentang jelas. Tak hanya itu, di sana terdapat automaton kuno yang langsung memandang Enel sebagai sosok yang patut dipatuhi. Mereka tidak hanya menerima keberadaannya, mereka memujanya. Bagi mereka, ia adalah pemimpin yang telah dinubuatkan. Sebuah penerimaan yang bukan sekadar kebetulan, tetapi cermin dari keyakinan kuno yang mungkin telah dipadamkan dari sejarah dunia. Dari titik inilah benih teori besar mulai tumbuh, bahwa kembalinya Enel ke bumi akan terjadi di Elbaf, pulau para raksasa yang dipenuhi mitologi Nordik dengan dewa-dewa perang dan petir dalam legenda mereka. Elbaf bukan sembarang pulau. Ia adalah satu-satunya wilayah dalam dunia One Piece yang menghidupkan simbol-simbol Viking secara jelas. Kapal perang besar dengan ukiran naga, helm bertanduk, perisai bundar, dan kisah tentang dewa-dewa yang memegang kekuatan alam. Di antara semua dewa dalam mitologi Nordik, satu nama bersinar terang: Thor, sang dewa petir, kekuatan, dan peperangan. Thor adalah pelindung umat manusia melawan para raksasa dalam legenda. Namun bayangkan sebuah twist besar. Di dunia One Piece, Thor bukan pelindung raksasa, melainkan penguasa mereka. Dan disinilah Enel masuk. Dengan kekuatan petir berskala ilahi dan aura keangkuhan seorang dewa, ia adalah kandidat sempurna untuk mengambil gelar tersebut di mata para raksasa Elbaf. Hubungan ini bukan kebetulan. Oda berkali-kali menunjukkan kecintaannya pada permainan mitologi yang dipelintir untuk menciptakan kejutan.
Bayangkan jika Enel pulang ke bumi bukan hanya dengan kekuatan yang telah berkembang, tetapi juga dengan pengetahuan rahasia yang diperoleh dari bulan. Pengetahuan tentang hubungan bangsa langit dengan rahasia abad kekosongan, Void Century. Pengetahuan tentang bagaimana sejarah telah dimanipulasi oleh pemerintah dunia, menghapus kisah-kisah para penguasa sejati yang pernah ada. Enel mungkin menemukan bahwa Elbaf adalah salah satu titik kunci dalam sejarah dunia. Para raksasa dengan umur panjang dan kekuatan mereka mungkin adalah penjaga warisan kuno yang bahkan mereka sendiri tidak sepenuhnya pahami. Sebuah legenda tentang Dewa Petir mungkin pernah menjadi bagian dari kepercayaan mereka, lalu hilang dari ingatan seiring berjalannya waktu. Kembalinya seseorang dengan kekuatan yang sesuai dengan deskripsi legenda itu akan membuka jalan bagi pengaruh yang masif. Jika Enel memanfaatkan mitologi ini, ia tidak hanya akan menjadi penguasa melalui kekuatan, tetapi juga melalui keyakinan. Manipulasi semacam ini adalah senjata yang bahkan lebih berbahaya dari petir. Sejarah One Piece penuh dengan contoh di mana mitos dan simbol digunakan untuk mengendalikan rakyat. Skypiea sendiri adalah contoh nyata. Warga Skypiea tunduk pada Enel bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena mereka percaya ia adalah dewa. Elbaf berpotensi mengalami hal yang sama. Bagi topi Jerami, Elbaf telah menjadi tujuan yang telah lama ditunggu-tunggu. Dari Little Garden, nama Elbaf sudah terpatri sebagai tanah para pahlawan raksasa yang penuh kehormatan dan kekuatan. Usopp khususnya memiliki impian pribadi untuk mengunjungi Elbaf dan bertemu para pejuangnya. Jika di sana mereka menemukan Enel sebagai Dewa Thor yang memerintah dengan tirani terselubung, konflik yang terjadi tidak akan sekadar pertempuran fisik. Itu akan menjadi pertempuran untuk membebaskan kepercayaan rakyat dari manipulasi sejarah. Pertarungan Luffy melawan Enel kali ini tidak akan sama seperti di Skypiea. Kekuatan Luffy telah berkembang pesat dan begitu pula Enel. Penguasaan mantranya kemungkinan besar telah mencapai level yang lebih tinggi, ditambah akses pada teknologi kuno yang mungkin ia temukan di bulan. Ia tidak lagi hanya mengandalkan petir, ia bisa saja membawa senjata atau mesin kuno yang memanfaatkan energi listrik dalam skala besar. Elbaf sendiri adalah panggung sempurna untuk kisah ini. Pulau yang dihormati bahkan oleh Yonko, tempat para raksasa berkumpul, dan tanah yang memegang kunci sejarah kuno dunia. Jika teori ini benar, maka Enel akan menggunakan Elbaf sebagai basis kekuatan untuk memulai sesuatu yang jauh lebih besar, mungkin bahkan sebuah perang melawan dunia bawah kendali pemerintah dunia. Dan yang lebih berbahaya lagi, ia mungkin melihat Luffy bukan hanya sebagai musuh pribadi, tetapi sebagai penghalang bagi visi ilahinya untuk menguasai dunia. Oda dikenal gemar menghidupkan kembali karakter yang sudah lama hilang untuk memainkan peran penting di masa depan. Menghadirkan Enel di Elbaf akan menjadi langkah brilian untuk mengikat kembali benang merah dari Skypiea, memperkuat tema tentang kebebasan melawan penindasan, dan memberikan penutup yang memuaskan untuk karakter yang selama ini hanya menjadi legenda di luar panggung utama. Dan ketika kilat kembali membelah langit, ketika guntur menggelegar di atas tanah para raksasa, hanya ada dua kemungkinan. Rakyat Elbaf akan berlutut di bawah Dewa Thor palsu, atau bangkit bersama topi jerami untuk memutus rantai tak terlihat yang membelenggu mereka selama ini. Dewa Petir di singgasana raksasa. Skenario kebangkitan Enel di Elbaf. Kembalinya Enel ke bumi setelah kekalahannya di Skypiea
merupakan kemungkinan yang secara naratif sangat kuat dan logis dalam dunia One Piece. Kekalahan dari Luffy bukan hanya memukul kekuatan fisiknya, tetapi juga mengguncang fondasi mentalnya sebagai sosok yang selama ini menganggap dirinya sebagai entitas ilahi. Dengan kemampuan Goro-Goro no Mi yang memberikan kekuatan petir, kecepatan luar biasa, dan mantra atau Kenbun Shoku Haki yang tingkatnya sudah tinggi sejak pertama kali diperkenalkan, Enel telah membangun citra diri yang tidak tersentuh. Namun, pertemuannya dengan Luffy memaksanya menghadapi realitas bahwa ada kekuatan yang dapat menandingi dan bahkan mengalahkannya. Kekalahan ini tidak menghentikannya, melainkan memicu transformasi besar dalam langkah berikutnya. Enel memilih meninggalkan bumi dan menuju bulan, tempat yang ia sebut Fairy Firth. Di sana, ia menemukan sisa-sisa peradaban kuno, termasuk patung, kota, dan automaton yang masih berfungsi. Temuan ini menjadi titik balik penting. Automaton tersebut menerima Enel bukan hanya sebagai penguasa, tetapi seakan-akan ia adalah sosok yang telah dinubuatkan dalam kepercayaan mereka. Dari sini, Enel memperoleh lebih dari sekadar tempat berkuasa. Ia mendapatkan legitimasi mitologis dari sebuah peradaban kuno, pengetahuan sejarah yang mungkin telah dihapus dari bumi, dan teknologi yang melampaui zaman yang dapat digunakan untuk kepentingannya. Hubungan antara bangsa langit seperti Shandia, Skypiea, dan Birka dengan bulan telah ditunjukkan Oda dalam narasi sampingan. Ketiga ras ini memiliki akar sejarah yang sama, dan kemungkinan besar keterkaitan ini juga merentang ke ras raksasa di Elbaf. Mengingat umur panjang dan kekuatan fisik mereka, raksasa mungkin menyimpan warisan atau pengetahuan kuno yang tidak disadari. Elbaf sendiri memiliki posisi unik dalam dunia One Piece sebagai tanah para pejuang terkuat di dunia, dijunjung tinggi oleh banyak pihak, dan memiliki nuansa mitologi Nordik yang jelas. Unsur-unsur seperti kapal bergaya Viking, helm bertanduk, perisai bundar, serta nilai-nilai kehormatan dan peperangan menunjukkan bahwa Elbaf terinspirasi langsung dari budaya Skandinavia kuno. Dalam mitologi Nordik, sosok yang paling identik dengan petir adalah Thor, dewa petir dan pelindung umat manusia dari para raksasa. Namun, Oda memiliki kecenderungan untuk memutarbalikkan mitos menjadi sesuatu yang unik dalam karyanya. Sangat mungkin bahwa dalam dunia One Piece, Thor bukan pelindung melawan raksasa, melainkan penguasa mereka. Jika seorang figur dengan kekuatan petir yang luar biasa muncul dan mengaku sebagai perwujudan dari sosok mitologis itu, para raksasa bisa saja menerima klaim tersebut, terlebih jika didukung oleh bukti simbolis dan kekuatan nyata. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh Enel. Dengan kekuatan Goro-Goro no Mi, aura ilahi yang telah ia bangun selama ini, serta teknologi bulan yang ia kuasai, ia adalah kandidat sempurna untuk mengisi peran Dewa Thor bagi Elbaf. Menguasai Elbaf tidak hanya memberikan keuntungan militer melalui pasukan raksasa yang sudah dikenal sebagai armada tempur paling kuat di dunia, tetapi juga keuntungan strategis dan simbolis. Elbaf kemungkinan memiliki hubungan dengan Poneglyph dan informasi yang berkaitan dengan abad kekosongan. Bagi Enel, pengetahuan ini akan melengkapi apa yang telah ia temukan di bulan, memberinya gambaran sejarah yang mungkin tidak dimiliki oleh pemerintah dunia sekalipun. Penggabungan kekuatan militer raksasa, teknologi kuno bulan, dan legitimasi mitologis akan menempatkan Enel di posisi yang sangat berbahaya bagi tatanan global. Strategi yang mungkin ia terapkan untuk menguasai Elbaf
berawal dari membangun narasi bahwa ia adalah dewa petir yang kembali untuk memimpin para raksasa menuju masa kejayaan. Ia dapat menawarkan teknologi bulan sebagai anugerah ilahi yang meningkatkan kekuatan dan kemakmuran Elbaf. Dengan kekuatan petirnya, ia dapat menyingkirkan lawan politik dan mengintimidasi pihak yang menolak, sambil menciptakan ketergantungan pada teknologi dan energi listrik yang hanya bisa ia sediakan. Pendekatan ini memadukan kekuatan fisik dan manipulasi psikologis, sama seperti yang ia lakukan di Skypiea, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Kedatangan topi jerami di Elbaf yang telah menjadi tujuan perjalanan sejak disebutkan di Little Garden akan memicu konflik langsung dengan Enel jika ia sudah menguasai pulau tersebut. Bagi Luffy dan krunya, tantangan kali ini tidak hanya berupa pertarungan fisik melawan kekuatan petir, tetapi juga perjuangan untuk membebaskan rakyat Elbaf dari belenggu keyakinan palsu. Usopp yang bercita-cita menjadi pahlawan Elbaf akan memiliki peran sentral dalam membalikan kepercayaan para raksasa dan memulihkan kehormatan mereka. Robin yang mencari kebenaran sejarah mungkin menemukan poneglyph atau bukti yang menghubungkan Elbaf dengan abad kekosongan. Enel yang kembali dari bulan tidak akan sama seperti Enel yang dikalahkan di Skypiea. Haki pengamatannya mungkin sudah berkembang hingga mendekati tingkat prediksi seperti Katakuri. Ia dapat memimpin armada automaton tempur yang tahan lama dan dilengkapi dengan senjata listrik skala besar, mungkin bahkan lebih mematikan daripada serangan Raigo yang ia gunakan dulu. Pengetahuan sejarah yang ia bawa dari bulan juga akan memberinya wawasan untuk memanfaatkan titik-titik lemah pemerintah dunia atau kelompok-kelompok besar lainnya. Jika Enel berhasil menguasai Elbaf, dampaknya akan dirasakan di seluruh dunia. Pemerintah dunia akan kehilangan salah satu titik kekuatan strategisnya, keseimbangan militer global akan terguncang, dan perang ideologi akan kembali mencuat. Oda memiliki sejarah panjang menghidupkan kembali karakter lama untuk memainkan peran besar di kemudian hari, dan kembalinya Enel dalam skenario seperti ini akan menyatukan kembali benang merah dari arc Skypiea, narasi sampingan Enel, dan pengembangan world building Elbaf yang sudah lama dinantikan. Kemenangan atas Enel di Elbaf akan menjadi klimaks besar yang tidak hanya mengukuhkan kekuatan topi jerami, tetapi juga mengungkap bagian penting dari sejarah dunia One Piece yang selama ini tersembunyi. Kombinasi mitologi, sejarah kuno, teknologi maju, dan ambisi pribadi menjadikan skenario ini salah satu teori paling kuat dan masuk akal untuk masa depan One Piece. Kembalinya Enel sebagai dewa Thor palsu di Elbaf akan menghadirkan konflik yang tidak sekadar mengandalkan kekuatan tempur, tetapi juga pertarungan melawan manipulasi kepercayaan dan sejarah. Dalam konteks ini, kemenangan topi jerami akan memiliki makna ganda, membebaskan rakyat Elbaf dan memutus salah satu rantai pengaruh ilusi ilahi yang pernah memerangkap Skypiea, sekaligus membuka jalan menuju kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.